Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ahmad Sanusi Jampang Barokah, Indonesia Berkah, Jabar Juara, Jabar Haji. Puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah tokoh dari Helmi Yahya mengatakan, janganlah kau membangun tembok, melainkan kamu harus membangun tumpukan bata. Jangan kita harus cepat-cepat ingin beres, cepat-cepat ingin selesai, tapi kita harus melihat proses tumpukan bata sehingga bata itu menjadi tinggi, menjadi besar, sehingga bisa tersusun dengan rapi dan akhirnya menjadi berhasil. Ini kalau dalam sebuah peribahasa, dalam sebuah bahasa dikategorikan dengan bahasa-bahasa yang inspiratif, yang luar biasa, ini adalah siloka, ataukah ini perlu pemikiran yang lebih dalam. Kenapa kita harus memikirkan, kita harus membangun tumpukan bata? Di sana sahabat-sahabat, rekan-rekan, adik-adik semuanya yang berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita hendak punya cita-cita yang agung, yang mulia, sehingga kalau kata Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit sampai langit ketujuh, ya. Maka dari itu, ini adalah tugas kita selaku insan-insan mulia, selaku insan-insan yang penuh dengan perjuangan, selaku insan-insan yang penuh dengan cita-cita yang tinggi. Kita bangunlah tumpukan bata sehingga menjadi atas, sehingga menjadi berhasil tumpukan bata itu. Jangan hanya melihat tembok yang sudah jadi. Contoh siapa? Tembok yang sudah jadi itu adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Seperti siapa? Seperti Heru Tanjung, seperti misalkan Nadiem Makarim, seperti misalkan Ipo Santosa. Bolehkah kita melihat mereka? Boleh. Tetapi kita harus ingat, tapi kita harus melakukan tumpukan bata tersebut. Apa tumpukan bata tersebut? Kata beliau yang terhormat Bapak Helmi Yahya yang selalu kami dengar dalam sebuah videonya, salah satunya kita harus punya apa? Passion. Apa itu passion? Ya, sahabat-sahabat kalau ahli bisnis, ahli perdagangan, ahli tanam saham tahu apa itu passion, yaitu temukanlah jati diri kita sendiri. Contoh, kita misalkan suka berjualan dari SD, dari kecil sampai dewasa, suka berjualan, maka akan semakin besar dan itu harus ditingkatkan, ya. Contoh dari kecil kita misalkan suka ke bidang kimia, ya, maka ketika besar akan menjadi ahli kimia. Tingkatkanlah itu, ya, dalami itu sampai akhirnya kita berhasil, sampai akhirnya kita sukses, sampai akhirnya kita menemukan titik akhir. Dari sanalah kita akan menyebar, dari sananya kita akan berkembang, dari sanalah kita akan memperluas, ya, jaringan kita, memperluas kekuatan kita. Temukanlah passion sampai berhasil, sampai menikmati. Ketika ada sahabat-sahabat di sana yang belum menemukan passionnya, belum menemukan jati dirinya, yuk kita saling nasihati, yuk kita saling mengingatkan bagaimana caranya menemukan passion. Setiap orang mungkin ada yang menemukan passionnya ketika dia kecil, ada yang menemukan passionnya ketika misalkan dia sedang remaja, ada yang menemukan passionnya ketika dia sudah dewasa. Salah satunya, ya, kita pantang menyerah, ada tokoh kita yang dinamakan dengan seorang pendiri Friction, ya. Beliau menemukan passionnya ketika umur 50 tahun, ketika umur 57 tahun, ya. Makanya ini motivasi untuk kita semuanya
ya, yang belum menemukan passion kita, apa keahlian kita, dalami keahlian kita. Ketika sudah didalami, menghasilkan rezeki, menghasilkan uang, menghasilkan harta, maka di sanalah kita akan menikmatinya. Bagi teman-teman yang suka menjadi guru, yang suka berpendidikan, yang suka usaha, maka itu harus didalami, maka itu harus ditemukan sampai titik akhir. Ya, jangan menyerah kau di sana, jangan menyerah kau dengan passion itu, karena di sanalah kita akan menemukan titik akhir. Ya, maka dari itu petumpukan bata tadi ini adalah sebuah siloka, ini sebuah pemikiran yang harus kita jabarkan kembali. Apa passion kita? Banyak ya, banyak sekali passion kita ya. Kalau dalam ilmu fisika, menurut para dosen, menurut para guru, menurut para alimul ulama, salah satunya ketika timbul manusia, lahir manusia ke alam dunia ini ya, itu menjadikan gaya ya, itu menjadikan gaya yang akan merubah ya, merubah situasi, merubah kondisi, bahkan merubah dunianya. Salah satunya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibunya, maka menimbulkan gaya. Gayanya apa? Salah satunya yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini, yaitu salah satunya gayanya ya, tujuannya untuk menyempurnakan akhlak sahabat-sahabat. Nah, ini perlu dikaji ini. Nah, ini perlu contoh ya, dan ini perlu jadi nasihat untuk kita semuanya, supaya kita bisa meneladani ya Rasulullah, baginda tercinta, baginda termulia ya. Semuanya kembalikanlah ke beliau, karena di beliaulah ya semuanya ada ya, keulamaannya, kepemimpinannya, ke bisnisnya ya, ke sosialnya ya, ke pertaniannya, semuanya ada, ke peternakannya ada ya, pokoknya semuanya di beliau. Maka dari itu sahabat-sahabat yang di sana, ketika sahabat-sahabat belum menemukan jati diri, belum menemukan passion ya, apa nih kelebihan Anda untuk orang lain? Apa nih kelebihan Anda untuk masyarakat dunia? Kalau misalkan kita sahabat di sana suka dengan bisnis ya, maka dari bisnis itulah harus besar, dan maka dari bisnis itulah harus menjadikan bermanfaat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, bermanfaat untuk masyarakat muslimin muslimat yang ada di dunia ini ya. Temukanlah passion kalian ya. Rasulullah menyuruh kita untuk menemukan passion, karena ini passion ini berkaitan dengan kenikmatan di dunia. Ketika para ulama mengatakan salah seorang umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak menikmati dunianya, dan dunia itu dijalankan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dunia itu sedekahkan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kenikmatan juga di akhiratnya. Akan tetapi barang siapa yang mencintai dunianya sehingga dia melupakan akhiratnya, sehingga dia melupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tunggulah itu dunia akan akan merobak orang tersebut. Tidak akan kenyang ketika dia mencari dunia. Akan tetapi kalau dunianya hanya dipegang sementara, hanya dikepal di tangan, tidak dimasukkan ke dalam hati, maka insya Allah dunia itu akan akan sirna. Dunia itu hanya sementara ya. Kita selamanya nanti akan ketemu di akhirat. Nah, ketika di akhirat kelak nanti amal-amal kita, kalau kita kaya, kalau kita banyak bermanfaat untuk umat, maka akan ditemukanlah kenikmatan di akhirat, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya ketika passion sahabat-sahabat sudah ditemukan, terus bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk muslim, ya kalian menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, kalian menjadi orang yang bermanfaat untuk yang lain. Maka di sanalah ya ilmu kalian, rezeki kalian, amal kalian, sedekah kalian akan dicapai nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kesimpulannya, sahabat-sahabat semuanya, dari tumpukan baca tersebut, maka kita semuanya harus menemukan passion kita. Kita harus menemukan keahlian kita. Apa nih yang akan disumbangkan untuk agama? Apa nih yang akan disumbangkan untuk muslim muslimat? Saya sebagai mahasiswa, saya sebagai santri mengajak kepada semuanya, yuk kita sama-sama saling mengingatkan pepatah-pepatah dari para tokoh. Karena kita sekarang sudah ada media YouTuber, silakan semua satu sedunia, ya se-Indonesia kita bermain di YouTube. Kita sama-sama menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.